Dari nama pemain timnas yang sekarang, ini kan hampir didominasi banyak pemain diaspora nih Mas. Itu hampir semuanya Mas sudah pernah lihat namanya atau ada nama-nama baru di dalam sana? Jadi sebetulnya nama-nama yang alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah kami ya sudah aware dengan nama-nama tersebut. Oke. Dan memang kualitasnya bagus-bagus ya. Dan timnas kita Bagus. semakin bagus ya. Betul, Bang Atep, betul. Bang Atta. Ya tentu ini salah satu cara ya dari PSSI, dari pemerintah, bagaimana ingin agar tim nasional kita itu levelnya naik. Baru transisi nih Mas, pergantian presiden. Dan yang saya lihat Bapak Prabowo ini sangat cinta sepak bola. Rezekinya kita masuk Piala Dunia di zaman Bapak Prabowo akan terjadi apa tidak? Aku sih nggak meragukan lagi ya, di kiper kita udah bagus Mas. Back udah bagus. Kenapa kita nggak ngambil striker sama wing? Striker itu last time I check itu ada 30 striker. 30 30 striker. striker. Kemudian juga ada sekitar 40-an winger juga, 40-an winger. 40 winger. Pengajuan Kevin Dix ya, itu langsung dipercepat oleh Mas Menpora, Mas Dito. Tapi Kevin Dix saya penasaran sih Mas, permainan di gimana? Enggak, dalam waktu dekat ada yang dinaturalisasi cepat nggak kira-kira? Iya, nah ini Strikernya makanya itu, ini Pak. kan kita mancing tadi Kebutuhan dari itu DPR. kan. Kita mancing dapat Ajak kasih bocoran. list aja. Kalau Ada grade E-nya nggak sih Mas? Iya. kalau itu Grade E striker dan winger. Ada nggak pemain waktu mau dinaturalisasi terus minta duit? Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum Mas Hamdan dan Mang Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Atta. Waduh, ini kalau udah ada dua orang ini nih, saya bisa ngomongin bola kayaknya sampai pagi juga nggak kelar-kelar nih. Kita duet lagi dong. Kita duet Di lagi ya, lapangan. aduh. Seru banget duet sama Mang Atep. Menurutku kemarin kita ada event futsal gitu ya, walaupun itu turnamen olahraga selebriti Indonesia gitu ya. Tapi menurutku adanya kolaborasi dari selebriti, atlet, ex-atlet dan lain-lain itu bisa membangkitkan semangat lagi Betul. untuk futsal kita, sepak bola kita. Ternyata atlet sepak bola dan Bang Atta bisa berkolaborasi ya, bisa menjalin kerjasama yang cukup baik. Enak banget kalau ngasih semangat ya udah pasti gol. Ya di sini tuh memang akhir-akhir ini aku nih penggila bola ya. Aku tuh gila bola. Sampai aku tuh habis-habisan duit juga buat bola. Karena saking cintanya sama futsal sama bola gitu ya. Makanya pengen ngobrol banyak sama Bang Mas Hamdan. Aku udah kenal lama sama Mas Hamdan ini. Dulu itu mungkin 2-3 tahun? 3 tahun lalu. 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun lalu. Itu ngobrolin pemain-pemain naturalisasi. Waktu itu Bang Hamdan ngeliatin nih pemain naturalisasi ini nih daftarnya 100 pemain ya. Ada berapa sih Mas? 60 apa 100? Waktu itu tuh kita sampai 180-an sampai 200 nama sebetulnya. 200, hampir 200 nama Waktu itu ya. pemain naturalisasi. Waktu kita ngebahas di bawah itu kan ya. Iya benar. Itu pemain futsal atau pemain bola? Itu sepak bola. Sepak bola ya. Bola. Futsal kita juga alhamdulillah sekarang dapat beberapa sih. Udah ada nama? Udah ada nama. Ada berapa nama pemain futsal naturalisasi? Maksudnya yang bisa pemain atlet diaspora futsal kita dapat itu masih kurang dari 10 sih. kurang dari Tapi kalau Waketum Futsal mau berkenan datang ke Kemenpora, nanti kita siapkan list dan video dan database lengkapnya. Kita paparan. Monggo mampir ke Kemenpora. Gokil. Dari nama pemain timnas yang sekarang, ini kan hampir didominasi banyak pemain diaspora nih Mas. Itu hampir semuanya Mas sudah pernah lihat namanya atau ada nama-nama baru di dalam sana? Jadi kan sebetulnya saya tuh mulai mendata atlet diaspora termasuk sepak bola tuh nggak sengaja Mas Atta. Jadi 2017-2018 saya tuh memimpin organisasi diaspora bernama IDN United. Nah, kita tuh lagi nyari nama-nama ilmuwan Indonesia, mencari nama pebisnis ataupun orang-orang Indonesia sukses lainnya. Nah, terus secara tidak sengaja kita menemukan beberapa nama atlet. Nah, karena kita pecinta sepak bola, begitu ngelihat nama pemain bola, kita semangat banget kan.
Nah, jadi kita lanjutin tuh. Sampai saat ini kita juga terus melanjutkannya gitu. Oke. Jadi sebetulnya nama-nama yang alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah kami ya sudah aware dengan nama-nama tersebut. Oke. Dan memang kualitasnya bagus-bagus ya, dan timnas kita Bagus. semakin bagus ya. Betul, Bang Atep, betul. Bang Atta. Mang Atep, menurut Mang Atep, timnas dengan banyaknya pemain diaspora yang sekarang banyak kualitas yang bagus, apa yang Mang Atep bisa lihat gitu? Ya, tentu ini salah satu cara ya dari PSSI, dari pemerintah, bagaimana ingin agar tim nasional kita itu levelnya naik. Ya, kalau dulu-dulu nih mungkin ya targetnya ada AFF aja kan. Kita udah Iya, seneng banget. iya. AFF kayaknya juara aja udah seneng banget. Udah seneng banget, padahal kan itu sebenarnya turnamen ya. Benar nggak, Pak? Betul. Iya, ini salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah bagaimana mendatangkan para pemain-pemain diaspora, tentunya untuk menaikkan level permainan timnas kita. Dan terbukti, ya kita pernah bermimpi nggak bahwa timnas kita akan bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain aja, Bahrain. yang biasanya mungkin kita sebelum main udah Kalah. kalah lah kan gitu. Ini Bahrain malah curangin kita kan. Iya, saking sekarang susah ngalahin kita gitu. Saking susah, ya begitu pentingnya pemain Indonesia kan Duh, gitu. tapi sampai sekarang aku nggak bisa tidur tuh kalau ngelihat pertandingan Bahrain itu. Soalnya aku nontonnya tuh pertama kali, aku cowok ya Mas, berkaca-kaca gitu loh Iya. nontonnya. Aduh, sakit hatinya sampai ke lubuk hati gitu, kayak dek. Karena waktu udah habis tuh aku udah selebrasi Mas. Maksudnya waktu udah pas nambah 96 udah 96, wow. Tiba-tiba gak habis-habis, gak Iya. habis-habis. Wah, ternyata di sana Nyesek ya. mafianya lebih mafia nih. Nyesek banget sampai berhari-hari tuh. Iya kan, Sakit hati. kalau nggak salah perpanjang waktunya 6 menit kan, Pak ya. Tiba-tiba ada momen satu bolanya keluar yang jadi corner itu, kita pikirnya udah selesai kan. Iya. Tapi ternyata masih dilanjutkan dan jadi gol. Aduh, sakit. Ya memang di satu banget. sisi sih sebenarnya sebelum peluit akhir ditiup itu pemain harus tetap fokus dan konsentrasi ya. Iya, iya. Tapi ya itu tadi mungkin ada kelengahan sehingga kemenangan di depan mata bisa hilang begitu saja ya. Kita Benar. tahu kepemimpinan wasit juga Gak benar. Menurut gua gak benar wasit. Tapi kalau aku lihat ya, bukannya kita kan nanti kalau kita ngomong takutnya kita jadi coach online, bukan kan? Tapi maksudku biasanya kan kalau di luar gitu ya, udah menit-menit segitu di pojokan corner lawan itu main-main aja dulu gitu. ya Kan kita sempat nyerang tuh beberapa Benar. kali. Terus biasanya kan pemain suka ngabisin waktu tuh guling-guling. Pemain kita kemarin baik-baik banget, pada terus aja. terlalu jujur ya. Jujur maksudnya ada yang kram-kram dikit. Iya. Ya memang Semenit gitu kram. ada satu momen ya di mana Witan Yang di akhir ya. betul ketika dapat umpan dari Tom Hayek, ada beberapa pemain juga, ada Marcelino juga di atas kan. Kalau nggak salah 2 lawan 3. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ngulur waktu. Bawa Iya, aja ke iya. pojok. Itu ngulur Diem waktu di sana aja di sampai pojok selesai, ya. udah selesai. Itu mungkin bisa dimanfaatkan ya, tapi ya itu tadi Memberi kadang-kadang alasan untuk wasit untuk meniup peluit ya. iya, Iya. kan di pertandingan-pertandingan dunia lainnya juga kan seperti itu dibolehkan kan. Hanya saja memang kadang-kadang situasional di pertandingan kita sebagai pemain kan baru pengganti juga. Pengen membuktikan juga kalau nggak bikin assist bikin gol. Iya, Sehingga satu iya. kesempatan coba diumpan yang akhirnya dipotong sama Counter ya. pemain lawan jadi counter jadi sebuah gol kan. Aduh. Tapi memang kita lihat sekarang PSSI berkembang banget ya Mas ya. Semakin baik dan kita banyak gebrakan-gebrakan baru. Selain liganya juga kita ada VAR dan lain-lain. Terus ini kita lihat ini kan baru transisi nih Mas, pergantian presiden. Dan yang saya lihat Bapak Prabowo ini sangat cinta sepak bola. Menurut Mang Atep dan Mas, ini rezekinya kita masuk Piala Dunia di zaman Bapak Prabowo akan terjadi apa tidak? Amin. Amin dulu. Nah, waktu itu bulan Juli 2022. Waktu itu saya menemani Pak Ketum Muhammad Iriawan pada saat itu, turut serta berpartisipasi di Nusantara Cup-nya yang diinisiasi oleh Pak Prabowo. Jadi beliau tuh menggelar turnamen usia muda yang bernama Nusantara Cup di Hambalang. Nah, di situ kami bertemu dengan beliau, duduk di suatu meja besar. Saat itu ada Pak Muhammad Iriawan, ada Pak Sekjen, ada Coach Indra Safri, ada Pak Ono, dan kebetulan saya juga ikut menemani di situ. Nah, di situ Pak Prabowo mengatakan, pertanyaan pertama yang disampaikan Pak Prabowo,
bagaimana negara kita tembus ke Piala Dunia. Hmm. Lalu beliau mengeluarkan catatan, kertas catatan beliau dan pena. Lalu bertanya kepada Pak Ketum PSSI saat itu bagaimana caranya. Lalu bertanya kepada Coach Indra Safri. Lalu bertanya kepada Sekjen PSSI. Jadi di situ saya melihat, wah beliau betapa seriusnya untuk pertama mendukung pembinaan usia muda, dan yang kedua mendukung timnas kita masuk ke Piala Dunia. Bahkan beliau mengatakan begini, kita ini sudah diberikan banyak sekali rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada dalam posisi ini, diberi kelebihan rezeki. Kita sebelum kita menghadap Sang Maha Kuasa, kita harus memastikan timnas kita masuk Piala Dunia ini karena ini kebanggaan bangsa ini. Tuh, beliau mengatakan kayak gitu. Nah, itu saking serunya diskusi itu, kan beliau akan membuka acara ya. Jadi itu ada map di situ. Itu speechnya beliau. Beliau skim membaca. Terus beliau mengatakan begini, wah kok hadiahnya 100 juta? Kita mau masuk Piala Dunia. Lalu pada saat beliau naik ke podium, beliau mengatakan pada saat membuka acara, saya sangat mendukung pembinaan usia muda. Dan saya sangat mengapresiasi semangat dari para pesepak bola muda. Untuk itu, kata beliau, saya naikkan hadiahnya dari 100 juta ke 1 miliar. Bayangkan, iya, aku lihat turnamen usia muda hadiah 1 miliar. Lebih dari liga ya. Lebih dari liga pada saat itu kan. Liga profesional waktu itu pada saat itu. Dan terus beliau mengatakan begini, dan bukan hanya itu kata beliau. Yang juara 1 dan 2 akan saya kirim ke Qatar, ke Aspire Academy. Itu saya langsung melirik ke kanan, melirik ke kiri. Dalam hati saya, ini kita rezeki sekali. Kita punya Presiden Jokowi dan yang sangat mendukung sepak bola dengan mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Dan dalam hati saya, wah ini akan beruntung sekali di Republik ini kalau yang melanjutkan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Dalam hati saya pada saat itu, mungkin sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di situ saya melihat, wah luar biasa atensi beliau terhadap sepak bola. Luar biasa. Aku lihat Bapak itu, aku pernah diajak makan gitu Mas ya, pas di kantor, pas di Menhan. Itu yang dibahas itu gimana Bapak lagi tunjukin 3D. Bapak sampai nungguin timnya untuk ngambil 3D. Itu aku lihat 3D apa? Ternyata 3D pembangunan lapangan Mas. Di gimana anak-anak usia muda, gimana rakyat Indonesia nanti punya lapangan-lapangan yang bagus. Di situ aku lihat kecintaannya Bapak sama sepak bola itu tinggi banget. Makanya di situ kita terima kasih ke Pak Jokowi. Setuju sama kata Bapak, ketika Pak Prabowo ini naik, aku ngelihat hawa-hawa Piala Dunia semakin dekat. Amin. Karena kalau semua ornamen di pemerintahan mendukung sepak bola untuk lebih maju, bukan hal yang nggak mungkin Mas. Kalau udah jadi prioritas, kayak di Jepang, di Arab Saudi, sekarang sepak bola jor-joran itu sampai bisa datangin Ronaldo, datangin pemain-pemain dunia untuk membangkitkan sepak bolanya gitu. Betul. Jadi saya ngelihat ini suatu hal yang baik gitu kan. Makanya karena ekspektasi kita semua ini tinggi Mas. Makanya ketika kemarin kita lawan Cina kalah, itu sakit hatinya tuh mungkin masyarakat tuh rame. Itu yang aku lihat ya. Karena kita itu berekspektasi, karena kita nganggap timnas kita tuh jago banget lah sekarang. Mungkin dulu kita mau lawan orang tuh kayak lawan tim itu kita paling kalah semua. Ini kita bisa dapat poin setiap, cuma 1 match doang loh kita nggak dapat poin Mas. Lawan Saudi, lawan Bahrain, lawan apa lagi satu lagi ya? Cina. Australia. Itu. Langganan Piala Dunia aja kita seriin Mas. Itu dia juga susah itu ngegolin. Dengan back-back kita yang super-super itu. Tapi sombongnya netizen kita, King Indo nih. Mungkin habis itu kita harus agak menurun di terlalu King Indo ya. Betul, karena secara tidak langsung itu juga kan akan membebani tentunya ke pemain, untuk para pemain. Karena ya mungkin ketika kemarin kita laga away Bahrain lawan China, realistisnya kan mungkin 4 poin ya Pak ya. Iya. Dan kemenangan di depan mata hilang, jadi 1 poin. Dan tentu lawan Cina imbasnya kan harus 3 poin gitu. Dan ketika melihat performa Cina itu kan nggak terlalu baik, apalagi belum dapat poin sebelum dapat kita, sebelum lawan kita sebelumnya. Betul. Nah ternyata hasilnya
ya kita kalah walaupun memang secara ball position ya kita unggul ya, tapi sepak bola Cina memainkan sepak bola yang efektif kan. Ya itu tadi bahwa di grup ini tidak ada yang mudah. Bahkan orang melihat tim Indonesia yang paling mudah sebenarnya, tapi kita bisa membuktikan bahwa tidak Diperhitungkan. bisa dengan mudah mengalahkan kita kan. Mm-mm. Australia, Arab Saudi susah mengalahkan kita gitu. Susah padahal di kandang, Di bukan kandang kita. betul gitu. Bayangkan menggaji Roberto Mancini, Iya. terus kemudian kita bisa dapat seri di sana lagi. Bener. Untuk mengalahkan kita aja susah Pak ya. Dan Saudi udah dapat penalti loh, Mas. Iya. Tetep Martin Paes itu. Makanya aku lihat ini, aku sih nggak meragukan lagi ya, di kiper kita udah bagus, Mas. Back udah bagus, tapi aku tuh ngerasa agak kekurangan, Mas. Kenapa kita, ini kan nama diskusi ya, Tuh. kenapa kita nggak ngambil striker sama wing yang bener-bener kuat. Waktu itu kan Mas punya list, ada berapa list sih pemain diaspora untuk posisi striker dan winger gitu. Kayaknya seluruh informasi dari sini. Kayak soalnya Kita dulu aku membutuhkan sering itu kan? lihat. Aku soalnya ngundang Bapak Erik juga buat datang, tapi Oh. udah mengatur jadwal, cuman pengen dapat lebih cepat aja. Iya. Mungkin beliau yang lebih paham. Iya. Tapi kami kan tugas kami di Kemenpora itu mendata seluruh atlet diaspora. Jadi bukan hanya sepak bola saja, jadi lintas cabur. Kami itu berhasil mendata hampir 600 ya, atau 600-an atlet diaspora lintas lebih dari 10 cabang olahraga. Nah, kalau di sepak bola memang yang paling banyak, karena waktu selesai di PSSI saya sudah dapat 200 kan. Jadi ada carry overnya. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Atta, striker itu last time I check itu ada 30 striker. 30 30 striker. striker. Nah, tapi kan tentu kualitasnya beragam. Iya, iya. Nah, kemudian juga ada sekitar 40-an winger juga, 40-an winger. 40 winger. Iya gitu. Jadi Wah, sebetulnya opsi depan itu ya cukup beragam, tergantung kebutuhan pelatih kan. Jadi kami di Kemenpora tugas kami hanya mendata Oke. gitu. Nah, terkait naturalisasi itu adalah haknya cabang olahraga untuk mengajukan kepada pemerintah. Seperti halnya hari ini pengajuan Kevin Dix ya, itu langsung dipercepat oleh Mas Menpora, Mas Dito. Jadi apapun yang kami terima, apa yang kita terima dari cabur, kami akan evaluasi secepat mungkin, dan memang kalau memenuhi aturan yaitu Permen nomor 10 tahun 2023, kami akan melakukannya secepat mungkin. Gitu. Cepat banget sih. Jadi Kan- Mas Menpora begitu nyampe pas dilantik itu langsung ditanya itu dan langsung memerintahkan itu. Mantap Mas Menpora. Ini emang sekarang nih semuanya Gotong royong. gotong royong, bahu membahu untuk secepatnya memperbaiki kualitas timnas kita gitu ya. Tapi Kevin Dix saya penasaran sih Mas, permainan di gimana. Enggak, dalam waktu dekat ada yang dinaturalisasi cepat nggak kira-kira? Iya, nah ini strikernya makanya itu ini loh, kan kita mancing tadi Kebutuhan dari itu defense. kan. Kita mancing Ajak dapat kasih list bocoran. aja. Kalau Ada grade E-nya nggak sih Mas? Iya. kalau itu Grade kan, E striker dan winger. kalau itu kan itu haknya cabur ya. Oke. Cuman mungkin kalau kita berbicara sebagai pecinta sepak bola saja gitu kan, Iya, kita tentu kan punya preferensi masing-masing ya. Iya. Ya kan kita mikir nih pemain ini bagus dan bisa ditopang dengan data, ya kan. Jadi intinya nanya striker kan. Nanya striker sama wing. Intinya Nggak, pemain cuman- depan ya, Pak Ya, ya. cuman ya balik lagi kita harus tanya ke coach STY Betul, dong. karena itu kan Cuman ini kebutuhannya. sebagai pecinta bola aja kan kita kalau nonton, wih ini kayaknya kalau ada tambah striker kayak gede gitu ya, kayak Harry Kane ataupun kayak Lewandowski, ya nggak usah yang segrade mereka, at least grade-nya udah Eropa lah. Tuh. Tapi posisi number 9 banget gitu. Oke. Jadi misalnya ya beberapa mungkin setahun lalu saya juga pernah ditanya, ada striker bernama Milan Manhoef. Milan Milan Manhoef, dia main di Liga 2 Inggris. Kalau nggak salah dia udah cetak sekitar 2 atau 3 gol dari 9 games. Dan memang dia punya track record waktu di Eredivisie itu tuh dia tuh mengemas 9 gol. Pada saat itu dia bermain untuk Vitesse. Jadi pertama kali kami mendengar tentang Milan Manhoef ini mungkin 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Ada seorang yang memang kebetulan di Vitesse Under 21 memberitahu kami bahwa ini ada seorang keturunan Indonesia yang bagus sekali dan ini upcoming star gitu. Nah memang ketika dia main buat Eredivisie dia sukses mencetak 9 gol. Di Vitesse juga ada pemain bernama Miliano Jonathans, itu winger.
Dia sekarang udah main 9 kali dan udah mengemas 4 atau 5 gol. Dia itu seperti Mas Atta, kaki kiri, sakti itu. Waduh, nggak kayak aku. Posisi wing. Wing, jadi right wing dia tuh. Dia cut inside. Nah, Inverted shooting. winger ya berarti. Inverted ya? winger Wah, kalau di FM lah. Inverted winger nih. Zaman dulu aku lihatnya Mangatep paling Iya. set. Kan juga ada juga yang digadang-gadang juga oleh Romini juga sangat bagus. Jadi sebetulnya ya kalau misalnya kita bertanya atlet diaspora ya banyak sebetulnya yang posisi itu. Tapi kan itu kembali lagi ke preferensi dan kebutuhan tim. Tapi kalau misalnya kita lihat apa yang kita pikir, wah ini pemain bagus ya. Menurut hemat kami itu beberapa nama dan saya pikir publik sudah cukup lama mendengar nama-nama itu sebetulnya. Berarti sekarang tergantung kebutuhan dari pelatih gitu ya. Betul. Kemarin ada nama Ian Masrin juga ya. Right back, ya Right wing back back, ya. itu sangat promising juga. Tapi Main di- mungkin dia sudah dipanggil Belanda kan, timnas senior Oke. Belanda ataupun ya saya tidak tahu apakah pernah ada komunikasi atau tidak. Tapi memang itu dia dan Tijani lah itu bisa dikatakan super player lah. Yang main di AC Milan AC itu Milan. gacor banget Mas. Di PS aja tuh aku lihat bisa muter-muter tuh kalau pakai dia. Karena di AC Milan jadi kerangka utama juga tuh. Iya. Dan abangnya malah lebih mirip sama orang Indonesia banget. Adanya kan kebule-bulean. Abangnya tuh darah Ambon Malukunya tuh kelihatan gitu, ganteng-gantengnya gitu. Ganteng-gantengnya, manis-manisnya orang Ambon, Mas. Menurut Mas, dalam waktu dekat nih, ada nggak sih bocoran yang Saya itu tergantung cabur, tapi kadang-kadang kita tuh yang membuat kita exciting tuh kadang-kadang kalau kita menemukan suatu pemain nih, ya kan. Ini pemain ini bisa berkembang sampai seperti apa sih gitu kan. Oke. Nah, jadi kadang-kadang memang kita perlu terus men-track progresnya gitu. Seperti contoh Miliano Jonathans ya. Miliano Jonathans tuh saya track tuh dari 2-3 tahun yang lalu. Nah, kita percaya ini pemain yang menurut kami luar biasa. Kita percaya. Nah, kadarullah tahun lalu dia kena ACL. Jadi dia sempat off mungkin 8 bulan. Nah, aku komunikasi sama dia terus dan keluarganya pada saat keluarganya datang minta ketemu. Wah, dengan senang hati. Kami ketemu ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, keluarganya menyatakan dia tuh sangat terbuka. Ya kan? Aku nggak nanya, keluarganya yang bilang sendiri. Karena dia punya darah Depok. Jadi kita ketemu dia mengatakan bahwa wah kami terbuka gitu kan. Nah, tapi memang saat ini Miliano ini sedang pre-season dan akan fokus untuk membantu VTC tembus ke Liga 1 karena kan kemarin degradasi. Nah, itu karena ya saya juga pernah cedera ACL ya. Itu kan suatu cedera yang serius ya. Iya. Bahkan di sebagian pemain itu career ending injuries. Nah, karena aku mensupport gitu ya, kadang-kadang nonton gitu dan beberapa kali aku tonton kok ini malah semakin gacor. Jadi dia betul-betul recover dan kita doakan saja yang terbaik dia bisa tetap konsisten, ya kan? Karena saya mendapatkan informasi katanya Belanda juga tertarik manggil dia juga tuh. senior? U23 ataupun U21 kan. Kalau dipanggil U23 atau U21 masih bisa dipanggil timnas ya? Timnas kita. Jadi gini, untuk maksudnya perpindahan federasi ya. Maksudnya dia tuh larangan apa sih yang nggak boleh untuk pemain itu dinaturalisasi ke kita dari Belanda gitu? Jadi gini, pada prinsipnya itu pemain itu dia bisa berubah federasi satu kali. Bisa berubah federasi satu kali. Nah, syaratnya itu apa? Pertama, dia itu tidak pernah bermain di atas umur 21 tahun rata-rata. Dan tidak lebih dari 3 kali. Jadi misalnya, sederhana, dan tidak bermain di level grade A competition. Level grade A competition itu seperti Piala Dunia, kemudian regional competition, misalnya kalau untuk Euro. Asia, Piala Asia. Piala Asia. Kemudian untuk Eropa, Euro, dan Amerika itu adalah Copa America. Jadi kalau seorang pemain 1 detik saja dia turun, bahasanya tuh turun. Jadi dia harus bermain 1 detik saja dia bermain untuk Piala Dunia. Walaupun itu menit 93 plus 9, menit 90 plus 9, 1 detik dia. Walaupun usianya di bawah 21 tahun, dia tidak bisa pindah federasi. Tapi kalau dia usianya di bawah 21 tahun, misalnya dia bermain di non-grade A competition ya. Misalnya
AFF lah atau apa gitu ataupun Turnamen friendly lah ya. matches ya. Kualifikasi lah. Kualifikasi gitu. Dia cuman bermain 3 kali gitu di bawah 21 tahun dia bisa pindah. Jadi secara theoretically misalnya ada nih pemain yang bermain di suatu negara untuk kualifikasi Piala Dunia, ya, dia bermain tidak lebih dari 3 kali dan usianya di bawah 21 tahun. Kalau dia berkewarganegaraan ganda, dia itu masih memungkinkan untuk pindah federasi. Jadi misalnya dia masuk Piala Dunia, bisa aja dia main di Piala Dunia bermain dengan tim yang berbeda dari yang pertama kali dia main di kualifikasi. Nah, ini kan isu mengenai dual citizenship, terus kemudian pemanfaatan atlet diaspora. Kalau kita lihat dalam sejarah, itu sebenarnya udah mulai sejak Piala Dunia pertama. Di tahun 1930 itu sudah ada pemanfaatan atlet diaspora. Nah, jumlahnya itu sekitar 10%. Rata-rata 10%. Nah, di tahun 2022 itu naik ke 16,5%. Taruhlah kita ambil angka 10% saja. Nah, kalau nggak salah Piala Dunia berikutnya itu kalau nggak salah 40 tim ya, yang di Amerika itu ya. Ya. 40, ya aku ada dengar, 40 tim ya. Misalnya 40 tim belum gitu. detail juga tuh dengar. 40 tim kalau satu timnya itu 23, ya kan? Berarti itu bisa 800-an tuh. Ya kan? Ya kan 800-an player. Kita ambil saja 10 ya. Berarti ada 80-an pemain diaspora tuh. Yang akan bermain di Piala Dunia. Bahkan ada seperti pemain kayak Breel Embolo yang lahir di Kamerun tapi main buat Swiss. Ketika bertemu dengan Kamerun, dia ngegolin ngelawan Kamerun. Breel Embolo itu lahir di Kamerun. Kemudian dia pindah ke Swiss. Dia main buat Swiss di Piala Dunia, dia ngegolin lawan Kamerun. Jadi kadang-kadang ini memang di dunia saat ini ada yang disebut competition over talents ya. Jadi global talent war. Jadi mencari talenta terbaik, ya kan. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi nih semua talenta kita, boleh jadi orang akan memanfaatkan talenta kita kan, yang eligible gitu. Seperti halnya pemain seperti Breel Embolo dan juga ada banyak pemain-pemain lain yang bahkan diperebutkan oleh dua negara yang punya sejarah sepak bola besar. Saya beri contoh Jamal Musiala. Jamal Musiala itu U15-nya, U16-nya bermain buat Inggris. Jamal Musiala. Kemudian dia kalau nggak salah 17-nya itu dia main buat Jerman. Terus dia switch lagi buat Inggris. Sekali. Terus dia bermain untuk senior national teamnya. Dia bermain untuk Jerman. Iya. Aku pernah dengar juga tuh kayak Diego Costa. Nah, kan sebelumnya katanya pernah di Brazil. Betul. Dia tuh orang Brazil. Jadi dia orang Brazil. Nah, Spanyol. Kan kita bisa pindah federasi itu karena residency requirement istilahnya. Jadi kan bisa seseorang yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut di suatu negara, seperti halnya di Indonesia nih. Kalau ada warga negara asing yang tinggal 5 tahun berturut-turut di suatu negara, maka bisa saja dia mengajukan perpindahan kewarganegaraan atau yang disebut naturalisasi. Ya, seperti kebanyakan para pemain naturalisasi dulu ya. Iya. Gonzales. Beto Gonçalves. Itu kan sudah tinggal 5 tahun. Jadi Diego Costa itu kasusnya seperti itu. Seperti halnya Marco Senna. Waktu Spanyol menang Euro tuh Marco Senna terlibat tuh. Sebelum akhirnya dia digantikan oleh Sergio Busquets. Dulu jangkarnya Spanyol itu Marco Senna tuh, main di Villarreal. Nah, dia itu adalah kelahiran Brazil dan bermain cukup lama untuk Villarreal lebih dari 5 tahun, kemudian diberikan kewarganegaraan Spanyol. Bahkan katanya Messi juga sempat ditawarin Spanyol. Boleh jadi karena iya, karena kan dia lama di Barcelona kan. Ya, itu aku pernah baca berita tuh katanya sempat tawarin Spanyol tapi milih Argentina. Kita tanyakan agennya kan tadi udah kontak. Iya, coba kita tanya agennya. Soalnya kan Messi kan dari kecil di Barcelona kan. Tapi dia memang aku lihat kecintaannya sama negaranya kan, sama Argentina, apalagi dia akan menjadi penyambung Maradona gitu sebagai the greatest of all time. Tapi ini aku penasaran juga nih, Pak. Kenapa kebanyakan naturalisasi kita ini dari Belanda? Ada nggak scouting lain naturalisasi kita ini dari Jepang atau dari Brazil gitu, Pak, biar ada yang Welber Jardim dari Brazil. Piala Dunia U17 kan Welber Jardim kan bermain. Iya. Jadi Welber Jardim sudah lama di list kami. Kebetulan saya juga
sempat berkomunikasi dengan ayahnya waktu itu, bertanya gitu kan, apakah betul Welber Jardim ini termasuk ABG istilahnya, anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Dengan kata lain dia bisa punya 2 paspor hingga usia 21 tahun. Nah, dikonfirmasi oleh ayahnya, bahkan ayahnya itu sempat share saya foto paspornya. Wah, terus kemudian saya bertanya bagaimana perkembangan dia. Dia kan bermain di salah satu klub terbaik di Brazil, di Sao Paulo. Nah, terus saya tanya gimana perkembangan. Oh, sangat baik. Terus saya iseng aja, kalau misalnya suatu hari Garuda memanggil, tertarikkah mungkin Welber Jardim? Dia mengatakan bahwa oh iya, kita tentu saja, kita terbuka untuk itu gitu kan. Nah, qadarullah mungkin 2 minggu setelah itu dapat pengumuman Indonesia dipercaya FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17. Saya ingat sekali tuh, saya langsung telepon ayahnya. Coach, by the way, we have a very good news. Saya bilang, Indonesia ini baru saja mendapatkan amanah nih untuk menggelar Piala Dunia U17. Mungkin ini ada suatu kesempatan gitu. Oh, terus dia mengatakan, oh ya, kami sangat terbuka. Kami kalau kami mendapatkan panggilan dari PSSI, kami dengan senang hati. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa banyak di Belanda? Itu pertanyaannya kan. Karena migrasinya pertama kan banyak yang ke Belanda. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, pemain-pemain yang mengikuti proses naturalisasi rata-rata itu dari kakek atau dari nenek. Jadi bukan dari generasi pertama, tapi generasi kedua. Dikarenakan karena migrasinya itu kan di tahun-tahun 50, tahun 60 ya kan. Sehingga yang sekarang ini talent pool yang dimiliki itu tuh adalah generasi kedua. Nah, sebentar lagi ini akan sunset, Mas Hatta. Sebentar lagi ini akan selesai. 10-15 tahun lagi ini akan jauh lebih sedikit yang eligible untuk mengikuti proses naturalisasi. Karena mereka sudah menjadi generasi ketiga. Sedangkan FIFA hanya membatasi naturalisasi itu hanya sampai di level kakek ataupun nenek. Ayah dan ibu boleh, lalu kakek dan nenek boleh. Maksimal. Tapi buyut tidak bisa. Gitu, kecuali dia melalui jalan residency requirement, yaitu apabila dia menetap di suatu negara hingga berapa tahun, misalnya 5 tahun berturut-turut dia mendapatkan permit dan kemudian mendapatkan citizenship. Kalau Qatar beda lagi, untuk menjadi warga Qatar seseorang harus tinggal 25 tahun berturut-turut. Keburu tua, Pak. Tapi kayaknya pemainnya banyak juga ya, Pak ya. Naturalisasi. Itu dia tuh. Kayaknya ada percepatan juga tuh. Nah, itulah. Nah, yang sangat ditekankan oleh FIFA itu tidak boleh apa yang disebut nationality shopping. Berbelanja kewarganegaraan. Maka dari itu, naturalisasi yang dalam koridor yang dibolehkan FIFA adalah yang berdasarkan residency requirement, satu. Lalu kedua adalah karena hereditary link, jalur kekeluargaan. Dengan kata lain ada nasabnya tersambung ke suatu negara, entah itu dari ayah, ibu, kakek, ataupun nenek. Kayak Perancis ya tuh, kalau kita lihat hampir semuanya udah keturunan itu, udah gak real Perancis kan. Tapi kan di Piala Dunia final-final terus. Maroko yang kemarin juara 4 ya. Itu kan di awal-awal itu pelatihnya itu mendapat kritikan keras. Karena dia mungkin memanfaatkan betul-betul banyak sekali atlet diaspora. Seperti halnya Achraf Hakimi. Achraf Hakimi itu kan lahir di Spanyol, tapi punya darah Maroko. Seperti Sofyan Amrabat, seperti Hakim Ziyech. Itu Brahim kan Diaz sekarang. Brahim Diaz yang baru pemain Real Madrid. Jadi yang saya perlu tekankan sebetulnya ya, pembinaan akan jalan terus. Pembinaan itu kunci. Tidak bisa tidak. Tentu saya juga pemilik sekolah sepak bola menginginkan pembinaan di SSB saya berhasil menelurkan pemain timnas. Itu impian seluruh orang yang berkecimpung di dunia pembinaan. Tapi at the same time kita juga tahu bahwa untuk masuk timnas harus cuma ada 2 faktor, eligibility dan kualitas. Udah itu dong, eligibilitas dan kualitas. Jadi pemanfaatan pembinaan jalan terus di satu sisi, dan pemanfaatan atlet diaspora juga bisa berjalan. Ini bersifat sinergistik gitu. Di Permenpora nomor 10 tahun 2013 itu harus berdarah Indonesia. Itu peraturan dari Kemenpora. Kemenpora, oke. Jadi memang yang kita lakukan itu ya
pertama kita membuat koridor legalnya. Pertama dia harus umur 18 sampai 30. Intinya mereka itu sedang dalam posisi puncak ataupun growing. Contoh Mesilgers dan Eliano usianya berapa? 23 tahun. 23. Mereka belum peak. 4 tahun lagi di Piala Asia. Gacor-gacornya tuh. Iya. Main mau di Old Trafford di minggu depan. FC tuh Terus kemudian harus ada Indonesia gitu kan. Dan itu dibuktikan secara legal, formal dibuktikan. Jadi kita tuh sebetulnya apa sih yang kita lakukan? Ya mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan orang asing. Karena memang kakek neneknya, ayah atau ibunya memang berdarah Keturunan Indonesia. Nah, aku lihat nationality pemain-pemain diaspora kita juga luar biasa, Mas. Itu aku lihat Mes Hilger sampai di stadionnya FC Twente. Itu dia dikibarin, Mas, bendera merah putih, ada gambar Garuda. Di situ saya merinding. Wah, sebangga ini ya pemain-pemain San Patinama dengan dia jiwanya pengen membela Indonesia. Tapi aku ada pertanyaan nih, Mas. Ada nggak pemain waktu mau dinaturalisasi terus minta duit? Itu kita penasaran juga. Iya, Ada nggak iya. sih? Enggak sih, kalau misalnya yang selama keterlibatan saya gitu kan ya, mereka itu memang punya it takes two to tango, Mas, ya kan? Jadi harus ada dua pihak, kan nggak mungkin kita berdansa sendiri kan. Untuk bertenggo kita harus dua pihak kan. Jadi sederhananya gini, ada pemain yang mungkin waktu itu ya diminati oleh pelatih dan dianya kurang berminat. Dan ada pemain yang sangat berminat tapi tidak diminati oleh pelatih, gitu. Iya, Nah ini harus ketemu dua-duanya. harus kawin lah ya. Betul sekali. Nah ya kalau saya lihat ya memang yang masuk ke timnas Indonesia yang memang menunjukkan itikat baik dan memang berkomitmen untuk membela timnas kita gitu loh. Jadi Iya, bukan iya. semata-mata ngelihat pengen ditonton dengan banyak orang, terus juga ada bayaran-bayaran di itu ya. Jadi memang murni Dari diri dari sendiri. diri sendiri. Saya ingat sekali waktu waktu Shane datang ke Indonesia tuh, kan saya ajak ke Plaza Senayan tuh. Jadi setelah makan ngobrol-ngobrol, waktu itu belum ada komitmen apa-apa tuh sebetulnya tuh. Yang penting datang dulu saja gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh nyamperin saya, dia mengatakan begini sambil mata berkaca-kaca, saya tuh betul-betul terharu dan betul-betul merasa bahagia bisa datang ke Indonesia. Dan saya ingin melunasi keinginan ayah saya, mendiang ayah saya untuk membela timnas Indonesia. Itu matanya sampai nangis. Kita juga di Plaza Senayan kan nangis berdua, malu juga. Kita dua-duanya nangis pelukan gitu kan. Jadi Disangka ini lagi Pak. Nangis berdua peluk-peluk. Tapi emang wah, berarti mereka tuh mendengar ini dari orang tua kan, Pak. Wah, ini makin seru ya. Apalagi kita punya harapan besar nih next match di GBK dan lain-lain. Mas Atep sendiri, kalau dari Mas Atep, ini kan sekarang lagi perdebatan ya di mana-mana. Yang tadinya kita semua mendukung Coach STY, terus aku lihat sekarang di komen-komen banyak yang menyalahkan line up Coach STY dan lain-lain. Gimana menurut pandangan Mas Atep yang salah satu legend di timnas Indonesia gitu? Iya biasalah, karena mungkin ekspektasinya terlalu tinggi ya. Jadi ya kenapa ada pertanyaan itu ataupun alasan itu ya karena timnya kan kalah. Sehingga mencarilah alasan seolah-olah bahwa line up-nya ini salah gitu. Sebenarnya ya kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh STY itu tahu dia siapa yang mau main, kebutuhannya seperti apa, makanya line up itulah diturunkan. Siapapun pasti ingin menampilkan permainan terbaiknya, begitupun STY ingin bahwa tim Indonesia ini menang gitu. Nah, karena kalah jadilah timbul pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga wah ini salah nih formasinya, kenapa sih ini main, kenapa sih itu main gitu. Ya kita sebagai penonton apapun itu ya tetap harus support ya. Jadi kadang-kadang itu tadi dari ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga ketika tim ini tidak sesuai dengan ekspektasi itu kalah, jadi muncullah
seolah-olah bahwa yang dilakukan oleh STY itu salah, dan kembali itu menjadi sebuah tekanan kan. Pada akhirnya si pemain, STY juga menjadi terbebani. Yang harus kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh STY itu semuanya adalah kebutuhan tim menurut saya. Mungkin karena mereka ngelihatnya line up yang biasa diturunkan agak berbeda gitu. Karena mungkin banyak orang bilang jangan pas lawan Cina karena mereka, menurut banyak teman-teman nih coach-coach online, ini poin saatnya kita ngambil 3 poin. Nah di situ mungkin aku ngelihat, wah ini Ya seolah-olah bercanda mungkin ya gitu. bukan Kenapa? seolah-olah yang dilihat mungkin ini lagi rotasi pemain lah Betul, istilahnya. emang ya kita kadang-kadang juga ada pemikiran seperti itu. Tapi kan kita juga tidak tahu pemain-pemain yang lain yang biasa juga diturunkan sebagai line up. Yang pertama kan kondisinya kita juga nggak tahu. Iya. Itu Kan kita tidak nggak dijelaskan. ngelihat. Kita nggak ngelihat, kita Pas hanya melihat latihan. kenapa sih si ini main, kenapa sih si itu nggak main kan gitu. Kenapa pemainnya harus ini line up pertama kan, ini kita butuh poin untuk menang gitu. Ya kan kita juga tidak tahu bahwa Cina dia akan bermain defense counter kan. Kita pikir di awal-awal dia akan menekan kita kan, ternyata kan tidak seperti itu, malah mereka hanya menunggu, dan ya kebalikannya kita kena defense counter ya, sehingga ya mungkin apa yang diturunkan oleh STY di awal itu ya jadi meleset semua. Dan menurut saya ya apapun itu ya sekarang kita harus melihat pertandingan ke depan, dan apa yang diturunkan oleh STY menurut saya itu yang terbaik juga. Karena Terlepas salah ya, terlepas menurut menurut online. coach online. Iya. Karena kita nggak tahu ngelihat pas latihannya mungkin lagi ada yang gimana atau taktik ada yang lebih cocok atau apa gitu. Iya. Nah ini balik lagi komen-komen di online nih. Hmm. Di situ banyak juga yang komen. Di sini membuktikan pemain lokal sama pemain asing belum bisa on the same level. Kalau Mas Aten ngelihat itu seperti apa responnya? Ya sebenarnya kalau saya melihat Rido, dia dibesarkan di sebuah kompetisi kita ya. Buktinya dia mampu. Iya betul. Ya Setuju. Asnawi juga kan dia bermain di Liga Thailand kan. Mm-mm. Witan memang dia bermain di liga kita gitu. Hanya kemarin memang performanya tidak terlalu baik. Begitupun Witan. Jadi kita tidak bisa membandingkan level antara pemain diaspora dengan kita itu sangat jauh. Sebenarnya enggak juga kan, di satu momen, di satu waktu, satu pertandingan kan ketika si pemain itu perform bisa juga kok, bagus juga kok. Ya kan? Ya Rido dia pemain Kelas. yang mampu bersaing dengan pemain-pemain yang ada kok gitu. Jadi menurut saya bener. Kalau kita ngelihat Rizky Ridho tuh kita ngelihat kayak kok dewasanya sama gitu sama pemain diaspora, terus cara dia mengambil keputusan. Terus kita bahkan ini bener main di liga kita gitu kan. iya. Cara dia visi misi bertandingnya. Ya artinya dia kan sudah bisa menaikkan level permainannya ya, Iya. bahwa standarisasi pemain timnas sekarang itu ya harus seperti itu gitu. Iya. Nah ini sebenarnya harus diikuti oleh pemain-pemain yang lain ya. Ya ada Witan juga saya yakin dia sewaktu-waktu kan bisa bermain baik juga. Hanya memang kemarin kebetulan lagi tidak perform ya Pak ya. Jadi ya salah satu ya dibanding-bandingkan, disalahkan kan gitu. Begitupun Asnawi beberapa kali bikin kesalahan. Sehingga seolah-olah wah ini faktor kesalahannya di Asnawi, sebenarnya tidak boleh seperti itu juga gitu. Ya karena situasional di pertandingan kan kita tidak tahu. Ya Asnawi mungkin dia ingin memberikan yang terbaik, tapi ya Cinanya juga bermainnya cukup baik kan gitu, walaupun para pemain kita agak sedikit kecolongan lah seperti itu. Memang mungkin karena kita lihat Verdong itu ya umpannya cakep banget ke ujung. Switch play-nya Switch ya. play-nya aku Iya. bilang wah ini beda, ini kakinya dari mana tuh. Menurutku di situ Verdong sih on fire banget ya. Tom Haye pas masuk juga on fire banget. Kalau kita bilang diaspora doang yang bagus, menurutku enggak, karena Rizky Ridho pas masuk juga merubah pertandingan banget gitu. Memberikan impact yang cukup besar Memberikan ya. impact Betul. yang kayaknya mentality kita kemarin pas Rizky Ridho masuk tuh kelihatan banget gitu. Gagah gitu kita. Lebih tenang ya gitu. Tenang, kalem gitu. Bahkan aku lihat Rizky Ridho bisa banget nih bersaing sama list, even ada nama-nama hebat di pertahanan kita gitu ya. Nah, kalau menurut Mang Asep sendiri apa sih yang harus kita evaluasi gitu di match-match berikutnya, apalagi kita akan ketemu Jepang nih.
Ya tentu tidak mudah ya, lawan Jepang mungkin banyak yang memprediksi bahwa ayo udahlah kita akan kalah kan gitu, karena secara permainan juga Jepang saat ini belum terkalahkan ya. Eh, Memang lawan Cina menjadi sebuah penyesalan sebenarnya, tapi apapun itu ya kita harus mempersiapkan bagaimana lawan Jepang minimal tidak kalah deh gitu. Apalagi ini kan bermain di kandang. Bisa kok gitu kalau kita benar-benar fight gitu, benar-benar mau bekerja sama dengan baik, minimal 1 poin menurut saya bisa kok para pemain kita. Kayaknya kita kalau seri lawan Jepang tuh udah kayak menang sih rasanya. Lawan Ya Jepang seri karena susah Pak ya. Susah kan. pemainnya Kubo ya kan. Terus siapa lagi ya sekarang pemain-pemainnya yang main di PSG itu di Korea ya, itu Kang In itu. Korea. Korea ya. Pemain Jepang itu kan kita kenal dengan hard work-nya yang keras. Tapi dari segi poster pemain kita bisa jadi menang tuh besok. Postur ya. Iya, kalau dari segi Mungkin dari postur. set pieces ada Set- kemungkinan betul. ya kan. Iya. Kan kemarin golnya juga dari set pieces Set ya. piece. Jadi mungkin saya setuju sekali dengan Bang Atep. Jadi bisa aja tuh apa namanya berapa skenario disiapkan kan. Kan kita mungkin kita juga bisa meniru Cina. Kita nggak perlu ball possession menang, tapi kita yang penting hasil akhirnya menang kan. Bermain Iya, efektif. Bermain ya. efektif Kan gitu kita kan. juga lawan Bahrain sebenarnya secara ball position kita kalah. Kalah ya. betul. Tapi secara hasil ya Kita cukup unggul baik gitu. kan gitu. Sampai akhir, Jadi sampai mending- sampai menit curang ya, Jadi sampai Pak- menit curang. Jadi Batam mending mana? Mending bermain sepak bola efektif apa mending ball position tapi kita kalah? Kalau aku sebagai fans Real Madrid, jadi aku mendingan hasilnya yang menang. Hasilnya menang kan? Iya. Ancelotti kan gitu mas. Iya. City nguasain pertandingan seret, dikuasain dikurung terus setengah lapangan, tapi endingnya Madrid yang menang. Yang pentingnya 3 poin. 3 poin. Itu yang paling penting. Karena memang waktu aku ngerasain pas lawan Cina kita penguasaan bola kalau nggak salah Hampir 70. 70% ya. Ya, Betul, 74% kalau nggak salah. Dan itu kan malah lebih sakit kalahnya gitu. Iya. Itu satu pertandingan kita ngelihat kualitas timnas kita di situ kita kelihatan bagus banget. Cuman memang belum direzekikan tuh bola sampai ke dalam jaring gawang gitu. Ya dan memang finishingnya ya itu tadi kan kebanyakan pemain kita yang didatangkan dari diaspora itu pemain bertahan. Dan mungkin selama ini siapa Estaya melihat ya kita bakal banyak diserang nih oleh tim-tim luar kan gitu sehingga kuat dulu nih pertahanan gitu. Nah ternyata lawan Cina malah kita menyerang. Nah ketika menyerang itu tadi karena kita tidak punya goal getter sehingga ya kesempatan untuk mencetak poin sedikit gitu dan tidak ada pemain yang bisa tipikal pembunuh di depan gawang. Jadi menurut Mang Atep kita sangat butuh pemain diaspora kelas striker. Ya kan tadi udah kita bahas Pak ya. Makanya Enggak dia biar nanya langsung. Tergantung cabur kalau saya iya. hanya mendata. Iya benar. Pada takut jawab nih. Pada takut jawab. Walaupun dalam hati kayaknya kalau ada striker emang kayaknya keras tapi gitu memang ya. iya betul. Kita butuh seorang striker dan winger tentunya. Iya, Karena secara iya. pertahanan kita udah kuat, Perdong udah sangat bagus. Bek kiri, bek kanan Bek oke. kiri, bek kanan sangat Bek bagus, tengah. mobile kan gitu. Saling bagaimana ketika bertahan dia ada, ketika menyerang juga dia bantu. Apalagi ada Kevin Dix. Iya. Wah nanti. Waduh itu Makin belakang. kuat kan? Iya. Kevin Dix sekarang masih main di Champions League kan? Di Copenhagen ya. Di betul Copenhagen. ya. Messilger juga. Kemarin juga Messilger main satu babak ya. Iya, karena Kayaknya diganti. penyesuaian ya. Atau ada cedera kemarin aku lihat. Digantikan Rido ya Iya diganti Rido. kemarin itu. Ya dengan 3 back ini ya memang tidak mudah ya. Sebenarnya kalau saya melihat sih Rido lebih cocok karena udah beberapa kali main dia bermain baik dengan Jaijes, dengan Perdong gitu. Tanpa menyalahkan ya, kemarin kan ada keterlambatan dari Hilger sehingga pemain Cina bisa langsung berhadapan dengan kiper. Kayak yang strikernya itu ya. Iya. Kayak Darwin Nunes tuh rambutnya aku lihat. Kenceng banget lagi larinya. Iya. Udah tinggi, kuat, kenceng lagi. Iya. Finishingnya bagus lagi. Itu kalau dapat kita punya striker kayak begitu satu ya. Dar. Kita mintalah sama Bapak. Pak Ete. Kita sebagai fans timnas nggak menggurui ya. Nggak menggurui fans timnas. Siapa tahu kan ada angin-angin segar bakal ada striker atau wing gitu ya. Wingernya Bahrain lah tuh yang nomor 8 sama nomor 7 ya. Kan ngerepotin banget tuh Mas. Kalau Martin Paes yang nggak terbang itu
Yang dia nge-inverted ke kiri di syuting kan, kalau Paes nggak terbang kebobolan. Free kicknya yang begini kick woy, betul, dari nomor 8. Apa, Mahun namanya. Mahun Mahun ya. ya. Itu Memang spesial itu. Ya, Iya, maksudnya iya. salah satu pemain terbaik mereka sih memang. Iya, itu nyusahin juga tuh. Nah yang kayak gitu lah Pak. Ya itu gitu. Iya, kayak gitu. itu Miliano. Liliana ya. Kita ada nggak sih Pak yang sekualitas kita kalau ngomong mau kayak Ronaldo mau kayak itu ya berat lah, maksudnya Ya, kita kalau kayak Bahrain lah nomor 7 sama nomor 8-nya itu ada Ya, nggak gitu? ya kalau soalnya dibilang itu yang saya sampaikan menurut estimasi saya sebagai fans bola aja ya. Iya sebagai fans Menurut bola. saya Emiliano Jonathans itu kalau misalnya Emiliano winger Jonathans. apa namanya seperti itu bisa cut inside dari right wing inverted kan kayak gitu. Menurut kami. Iya iya. Berarti list ada banyak Bang winger diaspora. Penasaran banget, pengen aku searching langsung IG-nya. Soalnya kan itu juga ada publik juga kan sudah diberitakan cukup Iya, iya, cukup lama gitu sebetulnya. Wah ini kita nggak sadar udah 50 menit ngobrol-ngobrol sama Mang Atep sama Bang Hamdan. Seru bisa ngebahas ini semua. Mungkin dari dua pecinta sepak bola, apalagi Mang Atep yang udah melanglang buana di sepak bola Indonesia. Jadi legend timnas dari zaman sama Boas Salosa ya Bang ya. Tuh. Di junior ya. Dari junior, saya dari 2003 di tim nasional, Heeh. terakhir di 2007 ya, 7. Piala Asia yang di Jakarta Pak. Yang kita sebagai tuan rumah. Waktu itu kita menang lawan Bahrain, Mhm. kalah lawan Arab Hmm. di. Aku ingat lagi kayaknya tuh yang lawan Bahrain kita menang. Iya, Mas Itu Budi itu yang cetak Iya, gol. itu kita satu negara tuh nggak habis-habis tuh Iya. euforianya. Aku cuman pengen ngelihat itu lagi diulang lagi. Dan itu full kan GBK itu. Itu full GBK. Aduh, aku nonton itu Mas. Wah, Nonton aku merinding gitu pas kita menang di situ. Itu Mang Ate main berarti? saya lawan Arab mainnya. Oh, main lawan Arab. Iya, Lawan iya, iya. Bahrain. Enggak, karena waktu itu saya dari Piala AFF sama Peter White, dan Peter White digantikan oleh Ivan Kolev. Jadi pergantian pelatih. Nah, pada waktu Peter White saya jadi andalan karena sama Boas kan. Hmm. Mungkin kita waktu itu menang lawan Bahrain karena wasitnya nggak memperpanjang Itu waktunya. dia. Kalau diperpanjang lagi kayaknya bisa bahaya juga. Iya. Mungkin terakhir harapan kita nih Mas untuk timnas kita ke depannya, apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan Pak Prabowo nih. Mungkin dari Mas siapa dulu? Mungkin Bang Bang saya. Atep dulu. Ya, tentu ada harapan besar ya. Saya sebagai mantan pemain ya berharap tentunya tim nasional Indonesia kita bisa lolos lah ke Piala Dunia. Walaupun memang berat, tapi kita melihat bahwa dukungan penuh dari Pak Prabowo mungkin, dari PSSI, dari masyarakat Indonesia itu menjadi sebuah kekuatan ya. Apalagi sepak bola kita semakin berkembang, timnas kita juga semakin disegani. Tentu mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Pak Prabowo tadi, Indonesia bisa masuk Piala Dunia, terutama di kepemimpinannya. Kalau Mas Hamdan? setuju. Jadi kita sebagai pecinta sepak bola adalah pemain ke-12. Tuh. Kita hanya bisa mendoakan dan mendukung agar timnas kita bermain optimum. Karena we win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kita pun kalah sebagai tim. Dan saya pikir semua pemain timnas itu akan memberikan yang terbaik dari manapun mereka berasal. Karena mereka cuma satu. Mungkin boleh saya katakan tidak ada namanya pemain diaspora di timnas. Tidak ada namanya pemain asli timnas. Semuanya adalah pemain tim nasional. Yuk kita kawal bersama. Insya Allah rezekinya kita masuk Piala Dunia. Amin. Tidak ada pemain diaspora, tidak ada pemain lokal. Kita semua pemain timnas. Betul. Itu harus digaungkan bersama-sama. Hashtag kita semua pemain timnas. Termasuk yang teriak-teriak yang mendukung Iya. pemain ke-13. Pemain ke-13 kita semua timnas, kita pendukung. Dan netizen-netizen online teruslah semangat. Kita semua adalah pemain ke timnas ke-13. Karena netizen kita ini dahsyat loh, bisa kemarin tuh habis wasit Abdul Alkef Iya. siapalah yang wasit yang di Bahrain Alkef. itu
di jor-joran abis-abisan, pas kita lawan Cina kan wasitnya bagus jadinya Mas. Ya terbukti ya. Efek Iya, kejut ya. terbukti efek pemain 13 ini berbahaya Mas. Soalnya IG-nya mungkin udah di chat dulu nih sama semua, hati-hati kamu ya, IG kamu bisa hilang nih. Hati-hati, langsung wasitnya bener tuh. Bahkan ada keputusan-keputusan jadi nggak merugikan kita gitu Mas. Itu namanya jalur online dan jalur langit itu. Betul, betul. Ya, setidaknya kalau lewat protes itu nggak digubris, lewat netizen itu ya. Iya. Makanya harus kayaknya nih after match ini wasit-wasit agak hati-hati Mas sama kita. Orang federasi Bahrain aja langsung minta pindah, nggak mau main di Indonesia Mas katanya. Kita nggak mau main di GBK. Wah itu kan pengecut juga Mas. Mas Menpora udah tegas tuh. Nggak bisa itu. Iya, mantap Mas Menpora. Ini kayaknya kita tegas, kita harus main di sini biar dia ngerasain gimana berisiknya GBK. Ya 70.000. 70.000 Seperti kemarin ya. disiul sama 70.000 orang. Bisa gemeter Mas mainnya. Ya harus ngerasain juga tuh Mas. Iya dong. Iya dong biar adil ngerasain juga. Bahkan tim Malaysia aja katanya ada tuh media Malaysia yang bilang di sana kami pernah dikena laser, kena apa, disorakin. Tapi kami punya mental, masa Bahrain Media Malaysia, media Vietnam tuh udah malah dukung kita ya? Udah menceritakan juga. Menceritakan. Ini malah udah takut duluan. Iya, mereka aja pada punya mental ya. Kita kan laki main di sana, mereka main di sini juga. Mungkin ada satu lagi terakhir nih Mas, terakhir ya. Terakhir ini benar-benar terakhir. Kalau amit-amit timnas kita nggak lolos Piala Dunia, amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Misalnya ini nggak lolos Piala Dunia, menurut Mas, Coach STY perpanjang atau enggak? Mungkin. Menurut kan ini menurut kita fans bola. Iya, iya. Menurut kita fans bola. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh STY sebenarnya sudah sangat baik ya. Setuju. Untuk tim nasional Indonesia kita memang tidak mudah, tidak secara instan. Siapapun pelatihnya, tentunya kan butuh para pemain yang berkualitas dan itu disupport juga kan gitu. Nah, kalau memang seandainya apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ata tidak lolos, STY masih layak untuk tetap dipertahankan menurut saya. Menurut Mas? Kalau kita lihat datanya saja. Jadi kita melakukan lompatan yang besar ya, peningkatan ranking FIFA yang luar biasa. Dan setelah itu kita berhasil hampir masuk Olimpiade di timnas yang U23. Terus kemudian kita masuk Piala Asia. Terus kemudian kita berada di titik ini. Ini karena kombinasi yang luar biasa dari Ketum Erick Thohir, Coach Sintayong, dan pemerintah serta segenap rakyat Indonesia yang mendukung kesuksesan timnas kita. Dan setahu saya, kontraknya Coach Sintayong itu sudah diperpanjang. Sehingga kalau nggak salah itu kontrak sampai 2027 ya. Nah, jadi menurut saya ya semuanya kita kembalikan kepada cabur yang lebih tahu kebutuhannya. Tapi saya sudah melihat bagaimana seriusnya PSSI menyiapkan tim terbaik untuk dinakodai oleh Sintayong. Istilahnya nih kalau misalnya kita nyetir mobil, ini tuh kita sudah di gigi 2, di gigi 3 nih. Ini terus dikasih amunisi baru hingga kita bisa sampai ke finish line. Ya. Jadi kita harus melaju kencang sampai ke finish line, barulah di situ ada evaluasi bersama. Meanwhile kita terus dukung, kita terus doakan. Itu saja. Wah, luar biasa perbicaraan hari ini. Saya pun ngelihat ada perubahan luar biasa dari timnas sejak zaman Coach STY. Cuman mungkin ekspektasi kita kan sekarang karena pemainnya mahal-mahal nih, pemain Eropa semua, masa tetap kita belum bisa lolos. Itu mungkin akan jadi kegundahan hati banyak masyarakat Indonesia yang harus kita pahami juga. Tapi saya setuju ini di zaman Coach STY juga kita mempunyai peningkatan lonjakan luar biasa. Intinya per hari ini kita dukung timnas kita bareng-bareng. Mungkin kita kasih support moral melalui online. Karena takutnya pemain dipojokin juga kan. Kita masih banyak nih masalah matchnya. Dan kita ada di kualifikasi yang sekarang aja ini udah prestasi banget. Betul. Di kualifikasi yang sekarang ini sepanjang sejarah kita belum pernah kan Mas? Iya. Di posisi ini belum pernah 3, kan? ya. Iya. Di round 3 belum pernah kan? Dan kita kan ada kans itu kan tentu kalau urutan 1, 2 dan juga 3 dan 4 ya kan. 3 dan 4 ini sepertinya Coach Sintayong ini menargetkan demikian ya bersama dengan PSSI gitu. Kalau saya memang ya selalu optimis sih, insya Allah ini mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Yang itu ya 3 dan 4 itu ya. Kita take advantage seperti yang disampaikan oleh Bang Atep kan.
ya kita bisa aja mencuri poin melawan Jepang, Iya. ya kan? Iya. Terus kemudian melunaskan membayar tunai di GBK Bahrain. Jangan saudara sampai kita Bahrain dan dia saudara mau- kita Cina kita lunaskan di GBK. Jangan sampai kita kalau kita kalah sama Bahrain di Iya. GBK, ya Allah. Indonesia ini selama ini selalu menjadi host yang sangat baik sebetulnya. Dan itu diakui pada saat misalnya Piala Dunia 17. Saya kan ngobrol juga dengan delegasi itu, mereka semuanya muji. Cuman memang ya kita kan juga sebagai bangsa juga kalau dizolimi juga pasti kan Iya, ya kan? nggak terima, Nggak Mas. terima juga, tapi saya yakin kita akan menyambut mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau soal dalam itu itfa biyati ya ahsan, kita akan balas dengan kebaikan. Iya. Kita akan tunjukkan kita nih bangsa yang beradab dan kita akan buktikan di lapangan kita lebih unggul. Luar biasa, itu dia. Karena Irak pun katanya datang ke sini dia ngerasa kayak di rumahnya. Iya kan? Iya kan? Tim Palestina, Iya. semuanya ngerasa negara kita ini terbuka, hangat gitu kan. Fair saja, Fair. jangan over dengan diving lah, dengan inilah itu kan juga akhirnya kan dikritik juga kan oleh bukan negara kita loh, negara-negara lain kan. Mereka mulai bersuara kan, oh kalian akhirnya mengalami apa yang kita alami kan. Iya. Jepang itu sendiri ya yang bicara ya. Mengalami kan ini Iya, kan. iya, Nah, iya. oke kita fair saja. Lagi pula kita nggak mau menang dengan curang gitu loh. Kita mau fair, kita kan buktikan di lapangan kita lebih unggul. Memang menurut hemat kami, saya percaya timnas kita lebih unggul daripada Bahrain. Dan confident kita juga bisa menang lawan Cina di home game insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. All the best buat Mas Hamdan, Mang Atep. Kita mau main bola ya habis ini. Pokoknya berkah selalu. Kita doakan yang terbaik untuk timnas kita. Semoga bisa ke Piala Dunia. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, we need to talk.